Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Ya, Bunda bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah hari ini diberi kesehatan. Alhamdulillah. Ya, Bunda sebelumnya terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih dulu Bunda mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk menemani saya nanti dalam proses supervisi akademik ini. Begitu ya Bu? Okay. Sebelum kita nanti melakukan supervisi akademik Bu, di mana nanti saya akan mengobservasi Bu Indah dalam pembelajaran yang Bu Indah lakukan. Yeah. Nah, saya rasa perlu sekali saya sampaikan tujuan dari supervisi akademik ini, yang mana tujuannya ya ini adalah nanti diharapkan Bu Indah setelah selesainya supervisi akademik ini akan menjadi lebih percaya diri, lebih termotivasi, juga semakin mampu menggali potensi-potensi yang terpendam, begitu, terutama nanti dalam merancang pembelajaran, begitu ya Bu? Bu Indah, sebelum kita nanti supervisi akademik yaitu observasi pembelajaran, ini saya ada beberapa pertanyaan, izinkan saya untuk menyampaikannya ya Bu? Ya, boleh Bu. Iya, yang pertama Bu Indah, dalam praktik pembelajaran nanti apa saja tujuan pembelajaran yang hendak Bu Indah capai? Untuk yang pertama ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus saya capai ya. Untuk yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal tentang rangka, ya, tentang rangka, sendi, otot serta fungsinya. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua yaitu peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis ya, atau beberapa jenis fungsi dari rangka ya, dari fungsi rangka, otot serta sendi. Ya. Untuk yang ketiga yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan tentang bagaimana rangka, kemudian sendi, otot serta fungsinya. Seperti itu Bu Wahyu. Baik Bunda, jadi dari yang saya tangkap tadi ya Bunda, ada 3 tujuan yang hendak dicapai, begitu ya. Ada mengenal rangka, kemudian peserta didik juga mampu untuk menjelaskan atau mengetahui fungsi dari rangka tersebut, juga mendemonstrasikan fungsi dari rangka, sendi, dan otot, begitu ya Bu? Benar. Baik Bu Indah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti dalam proses supervisi akademik yang akan nanti kita lakukan, mungkin adakah area pengembangan yang khusus yang hendak Bu Indah capai? Dalam pembelajaran ini yang saya kembangkan yaitu berfokus dalam keterampilan siswa, kemudian dalam berpikir kritis, kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Baik Bunda, jadi ada 2 ya area pengembangan yang Bu Indah fokuskan, ya ini ada berpikir kritis, kemudian kerjasama dalam proses penyelesaian masalah. Untuk selanjutnya ya Bu Indah, pertanyaan selanjutnya, dalam proses berpikir kritis nanti Bu, dan pada kerjasama siswa, selain itu Bu, adakah model pembelajaran yang akan Bu Indah terapkan nanti dalam pembelajaran? Ada, dalam pembelajaran ini yang saya terapkan yaitu problem ya, maksudnya problem based learning. Berarti ini ya Bu ya? Pembelajaran, model pembelajaran yang berbasis pada masalah, begitu nggih? Ya. Bu, untuk penerapan dari PBL-nya atau problem based learning-nya, ini bisa diceritakan bagaimana kira-kira garis besarnya nanti ketika penerapan model tersebut Bu? Dalam garis besar dalam pembelajaran ini ya, saya membagi ya anak-anak membagi dalam beberapa kelompok. Ya, kemudian siswa akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, saya akan dalam proses tersebut saya akan mengamati bagaimana jalan diskusinya tersebut. Baik, jadi nanti Bu
Bu Indah tentunya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, menyampaikan garis besarnya, kemudian mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dengan beberapa anggota, kemudian ada LKPD yang diberikan, kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan Bu Indah akan mengamati dalam prosesnya. Selain itu Bu, adakah strategi pembelajaran yang kira-kira akan Bu Indah terapkan nanti? Ada. Di situ juga ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Di situ tentu ada konten, proses, kemudian produk. Jadi Bu Indah hendak menerapkan 3 jenis diferensiasi ya. Ada konten, proses dan produk begitu. Tentunya dengan pertimbangan perbedaan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa begitu ya Bu ya. Bu Indah, berikutnya ini mengenai tentang penilaian pembelajaran. Kira-kira penilaian seperti apa yang akan Bu Indah terapkan nanti? Untuk penilaiannya yaitu tentang kinerja dan sikap. Ada kinerja dan sikap siswa. Jadi ada 2, kinerja kelompoknya sama sikap. Dan sikap selama pembelajarannya gitu ya Bu. Berarti Ibu nanti akan menerapkan pembelajarannya di kelas 6 gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu di pelajaran apa ya Bu khususnya? IPAS. Ilmu pengetahuan alam sosial. Baik. Untuk khususnya Bu, apakah ada topiknya dalam IPAS itu? Ada di situ tentang fungsi rangka, otot dan sendi. Untuk materinya. Baik Bu. Nah ini kita sudah di penghujung percakapan ya Bu ya. Kira-kira kalau boleh tahu kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya melakukan pada hari untuk pembelajaran tersebut itu pada besok. Gitu ya Bu ya. Untuk besok ini. Kebetulan memang besok ada jadwalnya begitu ya Bu. Ada pelajaran IPAS pada waktu. Baiklah Bu Indah. Berarti kita akan bertemu lagi besok ketika Bu Indah sedang melakukan pembelajaran dan izinkan saya untuk membersamai Ibu tentunya dalam proses supervisi dan atau observasi tersebut. Begitu ya Bu. Sampai bertemu di hari Jumat. Semoga pembelajarannya lancar, kemudian persiapannya juga maksimal. Begitu ya Bu. Terima kasih Bu Indah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, yang memimpin ke depan. Depan dulu ya. Siapan? Berdiri gerak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Demi kehormatan ibu ayah bersekolah. Kami bersikap dan bersikap susila. Memberi salam. Duduk kembali. Di tempat bersiaga, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana? Luar biasa sehat dan semangat belajar. Semua sudah sarapan? Biasakan sarapan pagi supaya pembelajaran kalian lancar. Ya, oke, sebelum pelajaran dimulai kita absen dulu ya. Ya, absen dulu. Mulai dari nomor 1. Agus Rianto. Hadir. Amanda Septiana Wulan. Hadir. Bima Satya. Hadir. Davian Lean Andika. Hadir. Eno Naura Protamain. Hadir. Ilham Nur Ardiansyah. Hadir. Melati Noviani Dwi Lestari. Hadir. Riki Nova Saputra. Hadir. Azhara Chandra Dwi Anita. Hadir. Oke, hadir semua ya? Oke ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah dipersiapkan perintah Bunda kemarin untuk mempersiapkan alat peraga. Sudah. Buku dan alat peraganya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan semua. Kemarin apa saja anak-anak yang perlu dibawa? Sedotan, kemudian ya, lem, Gunting juga. iya, apa lagi? Solasi semua membawa. Siapkan sama buku ya. Buku lipasnya dikeluarkan. Ya, disiapkan. Bukunya juga dipersiapkan. Ya, sebelum dimulai pembuatan alat peraga, ya anak-anak siapkan alat peraganya dulu. Di sini Bunda membagikan ya, ada nanti setelah kalian membuat alat peraga, nanti ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya. Nanti dikerjakan per kelompok, ditulis sama anggota kelompoknya juga, ya. Ditulis, kemudian jawabannya juga ditulis. Kerjasama dengan kelompok ya. Ini saya bagikan dan di sini juga ada cara bagaimana nanti membuat replika tentang apa cak materinya? Ya, rangka, sendi dan otot ya. Ini dari kelompok 1 dulu. Oke, sudah diterima semuanya? Setelah itu persiapkan, gunakan langkah-langkah ya. Di situ ada langkah-langkah bagaimana cara kalian membuat apa anak-anak? Replika apa? Ya, ayo. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Coba perhatikan langkah-langkahnya dulu. Kalian disuruh membuat replika apa Cak? Tentang apa? Tangan. Coba kalian gerakan tangan kalian dulu. Bisa bergerak tidak? Bisa. Karena di sini ada apa saja? Iya, ada rangka, otot dan sendi ya. Bisa bergerak tidak tangan kalian? Bisa. Dari apa pergerakan tangan kalian ini, kalian membuat replikanya dari kertas karton. Bagaimana nanti dari apa replika itu kalian bisa menggerakkan apa Cak? Iya, tangan, sendi, dan otot melalui replika. Sudah dimulai? Ya, persiapkan ya, disiapkan semuanya. Dipersiapkan, alat-alat peraganya disiapkan. Sudah? Setelah sudah, ayo dimulai ya. Dimulai. Ya, dipersiapkan ya. Tangan gunakan satu tangan kalian. Gunakan satu tangan kalian untuk apa Cak? Menggambar. Yang biru ya, kertas yang biru ya. Menggunakan kertas yang biru. Ya, sampai sini
Tidak usah tergesa-gesa. Teman yang lain membantu temannya ya, apa yang perlu dipersiapkan.
perhatikan lagi bagaimana caranya. Di situ ada langkah-langkahnya. Dihitung. Ini ada berapa? Ya, kurang 1. Ojo gede-gede, ya. Jangan besar-besar. Apa jenenge? Dibuat ototnya dulu. Ototnya dibuat dulu. Sudah selesai semuanya? Diperlihatkan hasil karyanya. Ayo Cang, di hasil karya kalian. Coba ditarik. Ya Cang, kamu tarik, bisa enggak? Bisa. Berarti ya tugas dari hari ini ya Cang, bisa? Bisa. Nah, apa jadinya? Diperhatikan ya. Semua diperhatikan. Sudah? Apa jadinya jika setiap bagian apa Cak? Bagian disambung menggunakan rem bukan benang. Piye Cak? Lelek upamane seandainya dari hasilmu itu ya kalau apa namanya? Sedotan yang sampeyan memang sedotan, mulai dari benang sing sampeyan tempelkan itu tidak tertempel, bisa enggak? Biasanya tidak. Kalau tidak tempel berarti apa yang terjadi? Bisa bergerak ya? Bisa bergerak tidak? Berarti harus menggunakan apa? Diibaratkan apa? Ya, berarti diibaratkan benangnya sebagai apa? Otot. Ada. Terus ini tulang apa Cak yang menghubungkan ini? Tulang apa? Ada tulang apa? Rangka. Ya. Terus ada ini ugel-ugel ini, terus ada sendi. Ya. Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih luas? Mana? Yang bergerak yang menghubungkan apa ini?
Iya, berarti penghubung antara tulang satu dan tulang lain supaya apa, Cak? Iya, bisa bergerak. Ya, dari sini sudah paham? Paham. Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat percobaan ini, Cak? Iya, perasaannya sampean. Berarti apa yang kalian ketahui tentang itu dari materi pelajaran hari ini? Tentang rangka. Tentang rangka, tulang, otot, serta apa? Sendi. Iya, serta apa lagi? Fungsinya. Serta fungsinya, ya. Setelah itu, berarti sendi itu apa saja? Sendi itu Apa, Cak? Apa? buat gerak. Buat apa? Gerakan. Siapa yang tahu sendi? Sendi apa? Sendi itu apa, Cak? Siapa yang tahu? Ya, buat gerak, enggak apa-apa. Apalagi? Buat Ya, penghubung tulang. Ya, apalagi? Ya, benar, buat bergerak, buat penghubung. Berarti intinya apa? Sendi itu apa, Cak? Sendi adalah tempat bertemunya apa? Dua apa ini? Dua tulang atau lebih supaya bisa apa? Iya, supaya bisa bergerak. Kemudian otot apa, Cak? otak itu Berfungsi apa? Bagian tubuh untuk menggerakkan apa? Iya, untuk menggerakkan tubuh manusia. Itu otot. Kalau tulang, otak bagian apa? Bagian tubuh. Ayo, siapa bisa? Tulang apa tulang? Tulang. Ayo, siapa yang tahu tulang? Berarti dari itu apa tulang? Apa? Menggerakkan? Apalagi? Untuk apa? memperkuat. Iya, untuk memperkuat. Apalagi? Berarti kesimpulannya apa, anak-anak? Bagian tubuh yang keras berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh. Berarti dari pembelajaran hari ini kalian tahu apa itu fungsi, apa itu arti dari otot, tulang, sendi, rangka. Sudah paham dari sini? Ya, jadi dari pembelajaran hari ini kalian harus tahu fungsi-fungsinya tersebut dan arti dari apa materi tersebut. Sudah, anak-anak? Ya, ya, oke. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kemudian nanti dari hasilnya itu dikumpulkan, kita apa namanya? Hasilnya kita pasang di media. Ayo, sebelum acara sebelum berdoa, semua ditutup, dibersihkan dulu, ya. Oke. Setelah ini kita berdoa, ya. Ini doa ya, Eno. Ya, disiapkan dulu, dibersihkan dulu. Hasilnya dikumpulkan sini dulu. Hasilnya. Sampai siapa soal dulu. Ya. Iya. Persiapan berdoa ya. Siap gerak, doa mulai.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah ini sehat. Nggih. Bu, kemarin kan sudah melaksanakan praktik pembelajaran ya. Kemarin kita bicarakan pada kegiatan observasi. Dan, bagaimana Bu perasaan jenengan setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin? Alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin senang ya, tapi ya agak sedikit gugup, agak sedikit takut lah nanti kalau ada kesalahan atau apa-apa gitu, jadi agak sedikit gugup, ada rasa gugup sedikit lah setidaknya gitu. Ya memang wajar ya Bu, saya kira hal tersebut. Namun kemarin kalau saya mengamati nih Bu, saya mengamati itu sudah pembelajaran Bunda sudah anak-anak itu nangkapnya, responnya bagus, anak-anak juga termotivasi. Tujuan dari yang sudah Bunda susun itu sudah nampak pada proses pembelajarannya, begitu ya Bu. Nah ini kalau menurut dari penilaian Bunda sendiri, bagaimana Bu proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Begini ya Bu, alhamdulillah dalam proses pembelajaran kemarin semua berjalan lancar. Okay. Terus anak-anak juga mampu mengikuti arahan, mampu mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran kemarin. Tapi saya lihat masih ada beberapa siswa menurut saya ya, atau ada beberapa bagian yang mungkin perlu ditingkatkan lagi Bu, seperti itu. Tapi untuk prosesnya alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Gitu ya Bu ya. Kan kemarin sudah ada rancangannya berupa modul ajar alur-alurnya yang sedemikian rupa. Apakah menurut Bunda semua alurnya itu sudah terlaksana ketika praktek kemarin? Alhamdulillah sudah Bu. Menurut saya ya, maksudnya setelah saya amati, setelah saya lihat sudah menurut alur yang sesuai alur lah. Ya, sesuai dengan modul ajar ya Bu. Iya, sesuai dengan modul ajar. Bu, kalau boleh kita ingat-ingat kembali kemarin ketika observasi kita sudah menentukan tujuan ya Bu ya, tujuan dari praktik pembelajaran atau observasi coaching supervisi akademik gitu ya Bu. Kemarin Ibu Indah itu menyampaikan bahwa tujuannya untuk memandu pembelajaran supaya lebih efektif dan menyenangkan. Nah, ini kalau menurut Bu Indah bagaimana? Apakah di awal sudah menyampaikan persepsi seperti menyampaikan manfaat, kemudian menghubungkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, kemudian juga apakah sudah melakukan briefing? Oh iya Bu, benar. Kemarin menurut saya memang waktu ice breaking ya itu belum ada. Belum ada. Jadi membangun hubungan yang positif, kemudian mengajak siswa menyimak, kemudian memberi apresiasi pada pencapaian siswa, itu perlu perbaikan lah gitu. Karena kalau kita melihat dari tujuan tadi kan memandu pembelajaran supaya lebih efektif dan menyenangkan. Jadi memang perlu sekali untuk membangun motivasi siswa dulu. Psikologisnya itu disiapkan, menurut saya harus disiapkan dulu di awal. Jadi nanti sampai akhir pembelajaran mereka punya keterhubungan materi juga dengan materi sebelumnya, kemudian dengan manfaat dalam kehidupan sehari-harinya, begitu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu, dari yang Ibu Indah rasakan, apakah ada kendala lain kira-kira yang terjadi ketika praktek pembelajaran Bu? Pada waktu membimbing anak kelompok kemarin ya, anak harus perlu bimbingan dalam hal diskusi, menyelesaikan masalah, kemudian siswa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau saya amati memang masih ini ya Bu, masih perlu masih perlu dimotivasi dibombong ya. Kemudian karena sudah menemukan kendala seperti itu Bu, adakah Ibu Bunda punya rencana yang mungkin nanti ke depannya ketika kendala itu ada lagi, Ibu Bunda sudah bisa mengantisipasi dan sudah bisa mengatasinya? Mungkin ada rencana-rencana lain Bu? Mungkin kegiatan lebih ditekankan ke pemahaman anak, kemudian motivasi kita kepada anak,
kemudian anak supaya lebih percaya diri Bu untuk menyampaikan pendapat di depan. Oke, berarti tadi kan kendalanya tentang anak yang masih perlu motivasi tentang mengungkapkan pendapat, ngoten nggih masih mereka tuh masih nunjuk teman-temannya sana sini ngoten nggih. Nggih memang mungkin kita bisa menyisipkan ini Bu, pertanyaan terbuka. Nggih, jadi anak-anak diajak diskusi, kita pancing dengan pertanyaan terbuka. Jadi anak-anak nanti kan bisa merata. Mereka ini tidak hanya ini saja yang menjawab, namun yang lain itu juga terpancing untuk menjawab. Kemudian juga kita bisa memberikan apresiasi itu. Apresiasi kan tidak harus selalu berbentuk material, jadi kita bisa memberikan pujian pada mereka, ya kita juga bisa memberi penguatan dan umpan balik gitu. Jadi Bunda, ini adalah pertanyaan terakhir Bu dari saya. Karena dari rencana-rencana Bu Indah tadi, kira-kira kapan Bu Indah akan melaksanakan rencana tadi Bu? Pelaksanaannya mungkin minggu depan Bu. Waktu pembelajaran itu kelanjutan pelajaran ketiga itu pelajaran selanjutnya pelajaran IPAS itu mungkin penerapannya itu sudah dimulai ya, supaya menumbuhkan anak lebih semangat, motivasinya juga kepedean ya, lebih termotivasi lah untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kalau saya juga setuju karena memang sebaiknya kalau sudah kita evaluasi itu harus segera ditindaklanjuti. Jadi tidak usah menunggu terlalu lama. Karena itu nanti kan jangka panjang. Jadi sebaiknya harus segera ditindaklanjuti. Bunda, sepertinya seluruh pertanyaan saya sudah terjawab Bunda. Saya juga sudah mendampingi Bunda selama beberapa periode kemarin. Saya ucapkan terima kasih karena Bunda sudah bersedia mendampingi saya. Saya juga banyak belajar. Ya, semoga kedepannya hasil dari kita diskusi seperti ini Bu nanti membawa dampak yang lebih baik bagi saya dan juga bagi Bunda dalam masyarakat pembelajaran. Ya, begitu. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Bu Ayu, saya juga terima kasih atas pendapat, motivasi panjenengan untuk pembelajaran saya ke depannya untuk anak supaya lebih baik lagi dan anak-anak juga termotivasi. Terima kasih ya Bunda. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ya Bunda, di sini ada sebelum saya tutup ya Bunda, di sini ada rekan saya. Beliau ini adalah Ibu Pemsatu Karomah. Beliau ini merupakan pengajar praktik saya dalam proses pendidikan. Beliau merupakan pembimbing saya juga. Nah, di akhir sesi ini supaya kita mendapatkan penguatan, saya ingin mengharapkan ada umpan balik dari Ibu Pemsatu terhadap kegiatan kita. Begitu ya Bu ya. Kepada Ibu Isa atau Ibu Pemsatu Karomah, dipersilahkan Bu. Terima kasih Bunda. Bagaimana rasanya setelah kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah diberi kelancaran, ya terasa juga senang ya untuk pembelajaran saya juga. Jadi saya lebih termotivasi. Alhamdulillah. Ya. Seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, saya melihatnya juga demikian. Bu Indah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Indah temukan, yang menemukan Bu Indah sendiri tadi ya. Ya, dari coaching yang dilakukan oleh Bula sebagai coachnya, panjenengan sebagai coachingnya, tadi saya melihat itu alur ceritanya sudah masuk, tujuannya juga sudah ditemukan, sudah disampaikan, sudah menanyakan perasaan panjenengan, terus menanyakan terkait pelaksanaan proses pembelajaran juga. Terus tadi tujuannya saya tangkap itu pembelajaran supaya lebih efektif dan menyenangkan gitu ya. Terus tadi di identifikasi masalah itu menemukan ada yang mungkin kurang maksimal di speaking, sama alur pembelajarannya tadi sudah sesuai dengan modul gitu ya tadi. Terus yang kurang di anak-anak kurang lebih semangat bimbingannya kelompok ya, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat gitu tadi. Terus tadi rencana dari Bu Isa, Bu Indah tadi motivasi untuk lebih percaya diri kepada siswa ya, ketemunya di situ.
dan tanggung jawabnya tadi disampaikan akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya atau minggu depan. Nah, dari alur Tirta ini sudah berjalan lancar dan juga sudah alurnya mengalir gitu ya. Nikmat gitu saya dengarkan itu percakapannya mengalir gitu aja. Bu Indah menjawabnya juga tidak ada perasaan tertekan dan bagaimana ya Bu ya? Mengalir gitu. Ya, biasanya kalau supervisi akademik itu kan ada ketakutan sendiri. Nah, yang Jenengan rasakan kalau supervisi akademiknya ini menggunakan coaching bagaimana Bu? Lebih menyenangkan, Menyenangkan ya, santai kita menemukan solusinya sendiri tanpa ada dijaga ya Bu ya. Nah itu tujuan dari coaching kan seperti itu. Jadi ini alhamdulillah tujuan dari coaching yang memang diharapkan sudah terlaksana. Sudah bagus, ditingkatkan lagi, nanti lebih banyak membantu teman sejawat lagi di lain. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kedepannya semuanya jadi lebih baik lagi dan bisa dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari, nanti kita saling membantu. Terima kasih Bu Isra atas waktunya. Jadi karena proses coaching tadi Bu Indah, jadi ternyata coaching dalam supervisi akademik itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Di sana itu adalah proses kerjasama, kita berkolaborasi, level kita sama. Kita akan berusaha menemukan atau menggali potensi kita yang ternyata tersembunyi. Jadi kita perlunya coaching adalah untuk mencari solusi atas permasalahan kita tadi, menguatkan kita. Terima kasih Bu Isa atas waktunya. Bu Indah, saya juga menyampaikan terima kasih. Mungkin nanti Bu Indah kalau sudah ada kendala jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya pasti akan siap membantu. Siap membantu. Terima kasih.